Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Waladarul akhirati khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia, taufik dan hidayahnya, atas nikmat sehat walafiat kita masih dihantarkan, dipertemukan dalam haflah riungan kumpulan yang insyaallah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, semoga sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan pagi hari ini akan kita bahas sedikit tentang rahmat Allah. Di dalam satu hadis dari riwayat dari Imam Muslim radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala biha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha wa akhara 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya 100 rahmat gitu.
yang mana Allah turunkan satu rahmat ini di dunia dibagi-bagikan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawa. Allah bagi-bagikan satu rahmat di dunia ini di antara jin, manusia, ya hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Artinya satu rahmat ini cukuplah diturunkan di alam jagat semesta ini dan semua akan tersentuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua akan tersentuh dengan rahmat Allah, tidak ada yang enggak, semua akan kena gitu. Fabiha, dengan satu rahmat ini yata'aqafuna wa biha yatarahamuna. Dengan satu rahmat ini bisa saling berkasih sayang, bisa saling kasih mengasihi di antara semuanya, hingga binatang buas sendiri pun ya sayang kepada anaknya gitu. Walaupun dia sifatnya menerkam buas, tapi kepada anaknya tidak. Dan Allah akan tunda, Allah akan simpan 90 rahmatnya nanti pada hari kiamat gitu. Jadi satu rahmat yang Allah berikan kepada seluruh alam jagat semesta ini sudah cukup gitu. Bagaimana nanti di hari akhirat nanti di yaumil qiyamah 99 rahmat yang Allah akan berikan kepada semua hamba-hambanya yang dikehendaki. Apa jenis rahmat tersebut gitu? Rahmat tersebut yang Allah sampaikan dalam Al-Anbiya 107, rahmat itu yang pertama adalah bentuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi sosok Nabi Muhammad ini memang didesain oleh Allah bagaimana menjadi rahmat bagi semua. Dan kita kenal Allah dari Allah Muhammad. Bisa ibadah seluruh yang kita lakukan itu yang mendijujukan hati Rasulullah. Maka Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmat itu dalam Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Rahmat yang kedua itu jenisnya adalah Al-Qur'an. Itu rahmat dari Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u. Jadi kami turunkan Al-Quran sebagai penawar, gitu, sebagai obat. Makanya kalau galau-galau dikit, bingung, ya, gabut, karena kali nama, curhatnya ke Quran, baca Quran, gitu kan. Minimal ke Allah wa'ilah, gitu kan. Jangan ke yang lain, sebagai obat gitu Al-Quran. Ya, kalau dipahami, diresapi, insya Allah jadi obat gitu. Dengan orang kadang-kadang Korea baca Quran teh. Wa rahmatul lil mu'minin, dan itu menjadi rahmat Al-Quran lil mu'minin bagi orang yang beriman. Kalau paham betul Al-Quran memang dijadikan rahmat yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang dekat dengan Al-Quran, ya, yang bersahabat dengan Al-Quran, berarti dia sedang mendekati rahmat Allah. Siapapun yang melakukan sunnah-sunnah Nabi, dekat dengan akhlak Nabi gitu, dengan perilaku Nabi yang semuanya berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, maka kita pun akan mendekati rahmat tersebut. Maka kalau habis baca Quran kan Allahumma arhamna bil, nah itu kan dapat rahmat. Yang ketiga nih, rahmat itu dalam Hud 9 itu rahmat itu jenisnya
Allah kasih segala fasilitas dunia, ya, dikasih sehat walafiat gitu kan, dikasih rizki yang berlimpah, ya, rizkinya halal, anak sarehat, pamajikan solehah, salaki soleh, punya tetangga baik-baik, punya teman yang mendukung setiap kebaikan, hutang lunas, dagang lancar, job loba. Itu rahmat sebenarnya. Terhindar dari musibah, sembuh dari penyakit, ya, anak sukses, ya. Tapi kalau semuanya itu ada nggak ya? Maka itu pun rahmat Allah. Walakin azaqnal insana rahmatan minna gitu. Rahmat dalam Hud 9 ini bentuknya adalah kenikmatan dunia gitu. Punya baju yang bagus, punya kendaraan yang keren gitu kan. Pamajikan gelis, komo pamak salakin namanya rahmat, geus itu namanya rahmat juga. Cuman ini mah nggak kekal gitu, ya, nggak langgeng. Kalau sunnah Nabi langgeng ila yaumil qiyamah. Rahmat kedua Al-Qur'an terus ila yaumil qiyamah. Tapi yang ketiga mah terlanggeng ya. Maka ada bahasa wa nazakna summa nazakna minhu innahu la ya'usun kafur. Kemudian kami cabut, kami hilangkan, kata Allah, nikmat itu. Berarti kan nggak langgeng. Kadang aina sehat, isu kan geri, gitu kan, gitu. Aina beunghar, isu kan, gitu. Anak soleh, ente langgeng logika. Ente kadang-kadang nyepika sebelen gitu kan, berubah gitu. Memang ada nikmat. Biar kita merasakan bagaimana ketika kalau baik semuanya terus, ya nggak mungkin lah gitu. Ya kan. Kalau kita senang-senang terus, enggak, kadang-kadang ada sedihnya. Itu romantika kehidupan. Itu pun rahmat dari Allah Subhanahu. Ketika dapat yang nikmat-nikmat kita pandai bersyukur. Ketika itu kami cabut, kita harus pandai bersabar. Itu pun sama rahmat dari Allah Subhanahu. Tapi nggak langgeng gitu kan, nggak langgeng. Ya, kadang hutang geus punah nganyuk deui, gitu ya. Riweuh deui geus punah atoh. Nganyuk deui, kan gitu. Ya tenan naon eta mah langgeng, dalam Hud sebenarnya nggak langgeng. Ada bahasa summa nazakna minhu innahu la ya'usun kafur. Kemudian kami cabut atau dikit-dikit, dikurangi terus. Tapi kebanyakan manusia la ya'usun kafur, kebanyakan berkeluh kesah, kafur, dan tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita bisa ke masjid berjamaah melangkah, itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Yang dikata itu bukan rahmat itu melebihi segala-galanya. Ya, kita bisa baca Al-Quran, tangan bisa bersedekah, itu mampu melakukan kebaikan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, rahmat itu dalam At-Taubah 21 jenisnya adalah surga Allah. Yubashshiruhum rabbuhum, ya, yubashshiruhum rabbuhum warid yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin. Jadi rahmat itu Allah akan kasih kabar gembira buat kalian, ya, waridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Jadi Allah akan kasih kabar gembira kepada kalian dengan keridhaan dan surga yang di situ ada kehidupan yang kekal abadi. Lahum fiha na'imun muqim. Jadi kalau kita itu Allah ciptakan surga, itu bentuknya rahmat. Maka kita masuk surga bukan amal, karena rahmat Allah. Ya. Dengan nikmat tersebut kalau dibanding-bandingkan dengan ibadah kita belum berimbang. Apalagi
dibalas dengan surga. Kayaknya nggak imbang banget gitu. Ya, dengan ibadah kita bila dibandingkan dengan nikmat Allah itu jauh gitu. Komo iya dibalas ku surga gitu. Ibadah ngan 80 tahun dibalas sarilana kan teimbang gitu. Teimbang. Makanya amal kita itu tidak akan bisa menembus surga. Maka ketika ke surga itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima disebut rahmat Allah itu ini nih, kasih sayang, saling menyayangi, perhatian. Dalam Ali Imran 159, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzon ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun keadaan orang-orang yang memusuhi beliau berbuat kezaliman, nyaah we Nabi mah. Sugana hayang babalas gitunya siga urang. Dikumahakeun oge sugana hayang malas henteu. Nah, fabima rahmatin minallah. Maka dengan sebab rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut. Enggak ada sejarahnya Nabi itu wah marah mendoakan jelek, enggak ada itu. Kalau bukan karena rahmat Allah yang disimpan ke dalam hati Rasulullah, enggak bisa gitu. Sehingga dengan rahmat itu lintanamu engkau berlaku lemah lembut. Walau kunta fazzon ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andaikan engkau kasar, ya, fazzon ghalidhal qalbi, beringasan cukup nama gitunya, lan faddu min hawlik, niscaya mereka akan menjauh dari hadapanmu ya Rasulullah. Jadi kalau kita bisa nyaah ya suami istri bisa saling nyaah gitu kan, itu rahmat. Anak saya ke orang tua itu teh rahmat di Gusti Allah. Bab hate apa nama gitu. Aya teu suami istri anu ngewa duanana. Ada nggak anak yang benci sama orang tua? Iya, Pak. Maka saat ada anak bisa sayang sama orang tua, rahmat. Bentuknya bentuk sayang. Kayak sayang kita kepada binatang gitu kan, itu nyaah. Aya nu ngingu naon, manuk. Aya nyaah. Aya anu ngingu lauk, aya. Tapi aya anu teresep kana lauk, teu ngingu. Teresep kana manuk, biasa we cikan kali kadal gitu. Resep henteu, benci henteu. Termasuk abdi mah teu dipesan resep ngingu binatang. Teu tempat resep gitu. Di baturan mah ka manuk ge diimah loba tetep gitu. Resep we mah. Walaupun makan di handapna pelucuk bodo amat itu. Iya. Urang masa sadar segitunya, kita mana diberi resep kita mah gitu. Karena binatang tuh yang orang kita mahnya, ada orang mah tepati, ayah lu gitu ta, dipesan resep gitu. Baik tenang nama rahmat Gusti Allah. Itu jenis rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Ya, dan tidak ada yang tersentuh, pasti kesentuh semuanya. Bahkan dalam diri kita pun ada rahmat Allah. Dalam Al-A'raf 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya. Rahmatku itu meliputi seluruhnya. Jadi tidak ada satupun di alam jagat ini pasti tersentuh dengan rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, kita pun nih, ini rahmat Allah. Jangan dikira ini teh. Bisa bergerak tangan, bisa leher, ini rahmat Allah nempel pada diri kita. Pernah tuh guga bobo nyeri salah bantal disalahkan, aing ditilihan ku maneh gitu. Salah bantal pernah cok ngeunah tuh, aduh kita nyerina luar biasa itu teh bisa ngaliuk itu teh Pak. Begitu guga bobo nyeri ka dieu teh, aduh nyeri luar biasa itu teh. Dicabut rahmat tina beuheung urang, aduh gitu. Atau gitu pakai baju nih pergelangan ini nih engsel ini nggak bisa, pakai baju hese bisa tuh cerik-cerik, pernah tuh? Hah? Pernah Pak, sakit gitu.
atau suku nyeri, ya Allah ya Rabbi. Nah, itu pun ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngiceup itu ngeureun Allah. So molotot tinggal poe teh. Jadi kita lupa kadang-kadang teh, lupa sama Allah. Itu nikmat sebenarnya. Sok mun Allah ditahan deh ku Allah teu ngiceup molotot ya. 5 jam ya tong loba teuing lah. Tong sapoe 5 jam we molotot terus gitu teh. 5 jam teuing. Itu rahmat Allah. Jangan dilupain itu. Jangan dilupain. Lalu siapa yang akan dikhususkan rahmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dalam Ali Imran 74, yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah akan menghususkan, memprioritaskan rahmatnya man yasha bagi hamba-hamba yang dikehendaki. Nah ini nih. Keresahan rahmat itu gitu tah. Enggak semua diabur ku Allah, dikhususkan rahmat ini yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Mudah-mudahan kita yang dimaksudkan dalam Al-Imran 74 ini ya. Amin. Kita yang dikhususkan, diprioritaskan oleh Allah rahmat tersebut singgah kepada kita. Apa yang pertama? Yang pertama dalam surat Al-A'raf 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu didekatkan oleh Allah bagi orang-orang yang sudah berbuat baik. Maka jangan berhenti berbuat baik gitu ta. Sekalipun kebaikan kita tadi punten ku batur. Kebaikan kita tidak diingat-ingat oleh orang lain. Kebaikan kita dilupakan oleh orang lain. Kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan, nggak usah. Terus we nyin kahadayan kita mah. Jangan berhenti berbuat baik. Nah, eureun nyin kahadayan teh gara-gara digeunggeureunkeun tong. Gara-gara ucapan orang ponung tah. Gara-gara disebutkeun amalna teu nyumbang deui atau kitu. Nah teu mere embung teu disebutkeun eta. Tong kaganggu gitunya. Jangan berhenti berbuat baik. Memang aya we omongan teh gitu. Ya jadi eureun urang teh nyin ka hade. Ka masjid eureun gara-gara si eta kan. Terus we urang tong kahalangan gitu teh bahasana teh. Ya, tong elehan hirup teh gitu teh. Sing payaan tong teu payaan hirup. Jadi mun aya omongan A B C D T tong naon sih? Tong ciwut gitu tah. Gara-gara kitu pondong. Ya dibeungeut security hate Hello Kitty. Cemen urang. Gara-gara digeunggeurekeun, gara-gara kasentek saeutik eureun ieu mah. Cemen. Wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yuqlinun. Di Yasin kan gitu. Itu kan pesan Allah ke Rasulullah. Dakwah itu dicemoohkan. Oh jadi orang gila, tukang sihir lah, macam-macam. Kurang-kurang nama tuh. Eureun dakwah gitunya. Lain dibere hadiah, sanjungan, dibere sarapan, dibere bingkisan, dibere naon mah. Oh kan teu ngeunah. Kurang-kurang mah eureun tah. Kata Allah kumaha? Wala yahzunka qauluhum. Janganlah ucapan mereka ya Muhammad membuat engkau bersedih hati. Jangan. Ya. Amis deh. Jangan, udah berbuat baik aja terus. Jangan berhenti berbuat baik. Tong eureun, tong bosan-bosan. Ya, jangan. Karena sebab apa? Sebab ketika kita terus berbuat baik, rahmat akan dekat sama kita. Ya. Terus berbuat baik. Jangan bosan gitu maksudnya. Ya, jangan terhalang dengan apapun juga gitu. Terus bisa jadi rahmat turun saat itu tiba. Ya. Tong eureun. Apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan berhenti gitu lah. Apapun jenisnya itu.
Ya, saya ingat teman saya kan dulu di Jakarta tuh ya. Dia tukang apa? Tukang gorengan lah gitu. Lalu ada anak kecil gitu kan, yang tiap hari, ya nggak tiap hari juga, hampir sering lah, diam di samping tiang telepon yang dia jual di situ. Dia diam aja anak kecil, kayaknya pengen minta, gitu, nggak punya duit, dikasih dua pulang, gitu aja. Besok nongol lagi tuh anak itu kasih atu, terus begitu. Selama anak itu ada di situ, dilihat ya udah kasih atu, karena kasih dua gitu. Itu kan sepele sebenarnya, sepele. Ya. Lama bertahun-tahun gitu kan. Ya. Datang tuh. Ada anak agak udah gede itu anak itu tuh. Kata anak itu, "Pak, kenal saya enggak?" gitu. Kata teman saya ini, tuh lupa yang mana ya jangan. Ingat nggak Bapak dulu pernah ada nggak Bapak lihat dulu pernah anak kecil yang di samping tiang telepon ini yang suka minta ke Bapak? Oh iya, ya ingat. Ya saya orangnya gitu. Gus gede budak ya nanti gitu. Gus gede. Pak, cenah. Saya ingat dulu Bapak berbuat sama saya, ngasih ya gorengan, kasih terus kedua, kadang satu gitu. Enggak pernah enggak, datang dikasih. Itu tahun-tahun itu. Sebagai bentuk terima kasih saya ke Bapak, saya ajak Bapak umroh gitu. Itu babaturan jarik Pak. Dia nggak nyangka kebaikan yang pernah dia lakukan, pirako gorengan hiji dua kan nggak ngebanding, tapi terus kan berbuah apa? Rahmat Allah. Apa? Ikut umroh dengan saya Pak. Saya nggak punya uang, udah sama saya semuanya. Tuh lihat Pak ya, gitu. Makanya kalau pengen umroh gimana? Goreng-gorengan deh. Lain gitu. Berbuat kebaikan jangan goreng-gorengan. Itu mah contoh. Mana melek-melek teuing kudu kitu. Lain gitu. Maksudnya rahmat kan gitu. Seperti itu. Dia nggak nyangka, dari mana duitnya? Ya kan dia ngukur diri gitu kan. Dengan dagang seperti itu apa sih berapa, nggak mungkin puluhan juta keuntungannya kan gitu. Tapi berbuat baik inilah menjadikan dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nangis langsung. Ngimpi apa katanya saya gitu. Ya kan kebayang gimana biayanya, udah pokoknya mah bapak mah duduk manis saja. Artinya segala macam bekal keperluan segala macam ditanggung sama anaknya yang udah gede itu. Tuh, geningan seperti itu. Kita pun berbuat baik apapun juga, apakah diwujudkan oleh Allah di dunia, apakah di akhirat, udah aja jangan bosan berbuat baik. Sekalipun kebaikan kita tadi punten ku batur, tadi nilai ku batur, tadi ingat ku batur, maka dipohokan ku batur, tong jadi sedih. Sebab ending orang mah ka Gusti geus kitu ya terus. Jadi yang ada bayangan seperti itu enggak usah, udah aja berbuat baik aja. Nanti Allah bikin acara yang cakep buat kita. Kapan tepat waktunya, bonus itu Allah kasih buat kita. Kan begitu Pak? Ya kan? Terus saja. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu akan dekat bagi orang yang berbuat baik. Makanya orang yang tidak berbuat baik itu enggak akan dikhususkan rahmatnya buat mereka. Maka udah kepedulian sedikit mah gitu kan. Apapun yang kita punya, ya kebaikan harus kita berbuat baik. Apapun juga. Maka didik anak-anak kita untuk berbuat baik. Mulai pengemis teh, nah iya 2000 kasih ke. Anak tuh disetting supaya tangan itu berbuat baik. Tong orang mah geus biasa gitu. Geus biasa nyumput. Budak, nah nih 1000 kasih. Oh iya. Di setting lagi itu budak supaya ada pendidikan langsung berbuat. Oh kalau pengemisnya kudu ngasih. Tapi lah mau di setting nanti gitu kehese, kayak anak itu akan berbuat baik sesuai dengan didikan dulu sama abahnya gitu kan. Maka dia ke anaknya pun nanti akan begitu. Anak kita nih, dia punya anak lagi cucu kan. Cucunya pasti kita suruh gitu. Nah nih ingat bapak dulu kalau nyuruh begini gitu ya. Seperti itu. Gitu ilmunya itu. Tapi kalau sini
Nanti anak udah gede nih, ke anaknya lagi begitu entar. Kayak kakek nyuruh begitu. Sepele itu kan, sepele itu kan. Seperti itu. Terus berbuat baik, insya Allah. Maka kebaikan itu akan berbuah hasil. Apapun rahmat jenisnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga teman ini nggak kebayang kan rahmat itu berapa apa. Ya kenikmatan bisa umroh ke sana. Itu kan rahmat Allah. Seperti itu. Itu yang pertama adalah rahmat akan dikhususkan bagi orang yang berbuat kebaikan. Jadi jangan berhenti berbuat baik. Saya punya cerita Pak nih, Masya Allah. Ya jamaah sendiri sih. Kalau kita kan tiap kurban itu kan disebutkan Pak ya. Kurban si fulan ini gitu ya. Sama di sini Pak ya. Sama ya. Sebagai bentuk laporan aja. Laporan terus seperti itu. Ya kita biasa ya. Kita himbau, kita ajak, kita rangkul untuk kurban dia, ditulis semua, disebutkan atur-atur, ya, biar jamaah bisa ikut. Gitu. Satu waktu panitia lupa Pak teman saya tuh di sini, si fulan nggak disebutin, kelewat namanya gitu. Ini Pak, tapi jadi masalah gitu kan. Ketika dia berkurban ditulis nama, cuman di hadapan jamaah gak disebutin, entah kaliwat, entah ngicep lah pohon gitunya. Kayak kita kan baca Quran ngicep pohon mana itu gitunya. So gitu kan kaliwat angka gitu kan, nggak disengaja. Selesai lah, tahun depan kita ajak lagi. Yang udah biasa kan gitu ya. Jawabannya enggak, lu aja gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, mungkin nggak rezekinya. Tapi bocoran dari teman-temannya yang lain cerita, ternyata dia berhenti bukan nggak ada, karena itu disebutkan kamari gitu. Ketika kebaikan itu disebutkan, jadi kaganggu. Nah, nu aing tadi disebut gitu dah. Saya tadi sebut, dan tahun depan nggak kurban lagi. Sebab kaganggu teu kasebut tah eta apa. Jadi berhenti nyian kehadiran sebab teu kasebut. Cemen justru ketika tadi disebutkan teh Allah lagi menjaga amalnya, ya kan gitu. Lagi merawat amalnya supaya nggak timbul ya ria, bangga atau kumaha. Reun Pak teu kurban deui gara-gara tadi disebutkeun. Nah, jadi jangan berhenti berbuat baik sekalipun amal kita nggak disebut-sebut, nggak diceritakan, nggak dikenang sama orang, bodoh amat gitu kan gitu. Urusan. Nah, itu baru cakep tuh. Ya. Jadi langgeng gitu. Jadi nggak perlu terganggu dengan omongan orang. Maka wala yahzunka qauluhum, janganlah ucapan mereka membuat engkau sedih ya Muhammad. Itu dakwah kan. Terus aja jalan, kalau meninggali hayang eureun dakwah teh gitunya. Ustaz Faisal mah kenah tuh datang geus aya cai teh. Beres ieu sarapan. Can dibekelan ku pasarasin. Rasulullah mah naon dibekelan naon baledog batu genti di dieu kan gitu. Ya banyak kenah tuh ulama. Sampai ke situ, Pak. Wala yahzunka qauluhum. Janganlah ucapan mereka membuat engkau bersedih hati dalam dakwah. Udah nggak usah bersedih hati gitu. Ya. Kalau ibu-ibu masak mungkin ya suami ngomong kurang ngeunah ya. Nah, ibu-ibu tong sedih ya Bu. Bu. Nah, isukna mah teu masak mau kamu lagi ngomong gitu tentang gitu Bu. Terus we masak berbuat baik. Ya. Terus langsung demo isukan teh belanja. Kapok aing mah masak teh, da kamari gitu. Tong kitu. Kebaikan ibu tetap dicatat sebagai pahala. Atau geus masak ibu teh nya udah enak masak. Harapan suami teh makan pulang kerja teh. Begitu pas datang, "Pak makan atos di luar." Sedih tuh Bu. Sieun kecapnya sekurang. Tahu nah termasak ini gitu. Ada si bapak mau capek masak. Hampura mama tadi teh pas pulang teh bos ngajak makan teh.
bade nolak kumaha bisa menang bonus kumaha tapi nyalah ibu nggak usah sedih ya sudah nggak apa-apa Pak gitu. Besok masak nggak Bu? Mah tak masak kembali ke jeridahan tentang gitu. Ibu sudah jerih payah masak dari awal sampai akhir dapat pahala. Besoknya tong eureun yang kahadean tetepnya masak gitu kan. Ya, masak apa? Mie we geus. Naon ya masak. Nah, cai ke masak-masak. Gitu. Artinya apa? Wala yahzunka qauluhum. Jangan ucapan itu membuat kamu bersedih hati. Udah terus aja gitu. Ya. Kebaikan kita walaupun demikian ya terus saja ngajarkan budak di gurunya nih hese teh bisa-bisa tong eureun jadi guru terus ajarkan terus keheul mana keheul sudah tapi terus berbuat kebaikan. Yang kedua, siapa yahtassu bi rahmatihi man yasha. Ya. Dalam Al-Baqarah 218 bagi mereka yang mau hijrah. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nawe apa artinya? Rahim. Lumayan. Sentuhan ayat ini syahadahnya adalah innalladzina amanu ya yang berhijrah. Olehna hajaru wa jahadu. Ada kata hajaru wa jahadu. Jadi yang mau hijrah, yang mau adakan perbaikan gitu kan. Perubahan sikap, yang malas kepada yang rajin, ya. Anunya jadi anu tara jadinya, anunya jadi tara deh. Jadi istiqomah, yang pedit jadi berehan. Nutara kamasjid jadi kamasjid. Itu tuh perubahan sikap. Jadi Allah itu akan memberikan khusus rahmat itu kepada yang mau berhijrah, sebab dia mengharapkan rahmat Allah. Siapapun yang ingin hijrah, di situ akan disediakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya harus ada perubahan lah kita gitu. Makin bertambah usia, makin bertambah umur gitunya. Yang tadinya emosian, gede ambek di sekolah teh ayeuna mah makin sabar gitunya, makin nyaah. Iya, makin temperamen ke sekolah teh, makin gede, makin goreng adatnya gitu ya Allah ya Rabbi. Makin kali makin halus, makin sabar. Gitu tuh guru nama. Ya. Harus makin hijrah, ya, harus berubah kepada yang lebih baik. Dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi nggak usah jadi apa ya, nggak usah jadi tambah tua teh tambah mijah ini kalau gitu. Jadi kurangan lah setik-setik. Jadi makin bertambah umur, makin nambah kahadean, makin kurangan pidosaeun gitu bener. Iya makin kolot makin jadi gitu. Kurangan seeutik, kurangan lah. Ya. Main gaple kurangan seeutik gitu teh. Ya, tong hal penting teuing main gaple teh. Nguseup oge kurangan seeutik lah tong ieu. Bisi maot di Cirata mah. Kurangan seetik sekolot katanya nanti kurangan seetik hijrah lain nama gitu era ya, ka incu gitu bukan incu ini hijrah Tokyo mana teh tong siga aki maneh tata Allah berarti mah aki maneh aku urang teh teu bener ya budak ieu gede ambok teh siga bapakna tah eta siga kitu tong siga kitu ya budak meni sabaran siga bapak halus lah siga gitu makanya kudu hijrah we urang teu meunang henteu pokona mah berubah we ayeuna mah lah kitu lah berubah we ti ayeuna keneh urang kudu
berubah, anu kedua jadi rajin gitu dah. Allah ke bakal masih rahmat, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan kasih rahmat dikhususkan buat mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya. Akan diberikan kepada orang yang suka hijrah. Nah, mudah-mudahan kita bisa insyaallah. Lalu yang ketiga dalam surat An-Naml 46. Ini ucapan Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya. Wa qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Kata Nabi Saleh gini, wahai kaumku, lima tasta'jiluna bis-sayyi'at ay al-azab. Kenapa kalian ingin cepat disegerakan kejelekan atau azab Allah? Nah, habet nangtang hayang azab gitu kan. Kenapa kalian ingin disegerakan azab kejelekan itu? Jadi nangtang ya, sok datangkan azab gitu kan. Nantang gitu. Kenapa kalian lima tasta'jilu bisayyi'at? Kenapa kalian ingin dipercepat, disegerakan datang kejelekan menimpa kalian atau azab Allah? Qablal hasanat ay qablal iman, sebelum kalian beriman kepada Allah. Laula tastaghfirunallah ta'ala. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Ya, kenapa kalian tidak minta ampun sama Allah aja gitu? Daripada minta disegerakan azab, dikirimkan azab Allah, kenapa? Lebih baik kalian minta diampuni oleh Allah. Kenapa kalian tidak mau untuk minta ampun kepada Allah? Gitu. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Jadi yang ketiga, rahmat Allah ini akan Allah berikan kepada mereka yang mau bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membersihkan diri. Lamun mah kotor disapuan, mehong dielap, kebul disusut gitu tah ayeuna mah gitu. Jadi jangan membiarkan hidup penuh dengan dosa. Maka orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa itu derajatnya lebih tinggi, Pak. Maka kenapa orang itu lebih akan tinggi derajat naiknya kepada Allah dari bab meninggalkan dosa. Faman sabara 'alal ibadah aqtahullahu salasami'ati darajatin. Siapa yang bersabar dalam menjalankan taat kepada Allah, menjalankan ibadah siga kieu teh. Sabar gitunya. Walaupun tunduh-tunduh oke nya. Sabar. Allah akan berikan 300 derajat. Wa man sabara 'alal musibah aqtahullahu sittami'ati darajatin. Orang yang sabar menghadapi ujian dan musibah agak pahit ya mah, berat, Allah kasih 600 derajat. Ranking pertama nih, waman sabara anil maksiat. Siapa yang sabar meninggalkan maksiat. Nah ini Pak, aqtahullah tis'ami'ati darajatin. Allah akan kasih 900 derajat. Jadi yang bisa cepat menaikkan derajat kita di hadapan Allah itu adalah dengan meninggalkan maksiat. Oh, itu berat Pak, itu besar. Kalau taat kita kayak sholat ini babarengan Pak, berjamaah, ngariung lobaan, haneut lah. Tapi ninggalkan maksiat itu sorangan. Itu bedanya Pak. Makanya kalau maksiat itu total, nggak boleh setengah-setengah. Tapi kalau taat itu bisa setengah-setengah, sekemampuan kita. Taat dengan maksiat beda, Pak. Kalau taat itu sekemampuan mengerjakannya. Kalau maksiat bukan sekemampuan meninggalkannya, total gitu. Maka ada bahasa fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Oh gitu. Tapi maksiat, tinggalkah maksiat sekemampuan? Enggak, total. Ada orang mabok malam minggu 5 botol. Ya Allah, boleh enggak 2 botol aja? Enggak bisa. Nawar di sia. Tak bisa.
Ya Allah, saya sholat duhanya cuma 2 rakaat, boleh nggak? Ya boleh lah, nggak apa-apa. Berarti 8, genep kurang mah 2. Boleh 2? Boleh, mangga. Dan sekemampuan. Saya kerja di lapangan, ya Allah, setiap zuhur 1:30 terus, ya nggak apa-apa, masih di waktunya. Boleh nggak kira-kira? Boleh-boleh aja, masih ada koridor waktu tengah-tengah, walaupun Abdul awal waktu. Tapi kalau di lapangan gimana? Susah. Masih di jalan susah. Setiap zuhur jam 1:30 terus, boleh nggak kira-kira? Ya boleh, nggak apa-apa, masih dalam waktunya. Boleh nggak gitu? Boleh aja. Ya Allah, baca Quran cuman sehari, cuman selembar, ya nggak apa-apa. Cuman seain doang, ya karepmu lah, nggak apa-apa. Silakan, karena sekemampuan. Yang namanya maksiat nggak bisa. Ya Allah, boleh nggak sekarang judi cuma 1 juta dah? Kemarin kan 5 juta, ya Allah sekarang 1 juta, boleh nggak? Nggak bisa, total tinggalkan. Kalau kebaikan ya Allah, sholat saya nggak bisa berdiri, kaki sakit, sok duduk aja nggak apa-apa, kan begitu. Ya Allah, duduk nggak bisa, ya baring aja nggak apa-apa, kan gitu bahasa kita teh. Masih sakit, ya Allah telentang dah. Masih sakit, isyarat, kan gitu kan, sekemampuan. Ya Allah, nggak punya duit buat haji umroh, ya udah nggak usah, kan begitu. Zakat kagak punya, ya udah. Sedekah nggak punya duit, ya udah nggak apa-apa, kan sekemampuan. Betul kira-kira? Sedekah nggak bisa, ya dengan duit, ya udah nyengir kayak gitu. Senyum aja kan sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu sama saudaramu sedekah itu kan. Atau ngebersihin yang kotor, sedekah juga sama. Ya, sama itu juga. Ya Allah, haji umrah belum bisa, ya subuh itu ke masjid berjamaah, jangan pulang, namanya isyraq. Dari datang sampai pulang masih disebut pahala haji dan umroh. Ditanya balik Pak di mana? Terus umroh gitu. Kan sama pahalanya Pak. Berjamaah ke masjid subuh gitu ya. Diem, ngaji, duduk ibadah sampai terbit matahari isyraq. Itu pun duduknya kita kumpul dari awal berjamaah subuh sampai pulangnya dihitung pahala haji dan umroh. Belum bisa ya udah gitu subuh dah, jangan pulang sampai matahari, sama. Jadi namanya taat itu sekemampuan kita. Kalau maksiat nggak bisa, total tinggalkan seluruhnya, jangan dikit-dikit, total aja udah. Jadi itu bedanya. Makanya kenapa orang itu meninggalkan maksiat tinggi derajatnya kan seperti itu, dibandingkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang fattaqullah mastata'tum, takwalah kepada sekemampuan. Itu yang diminta sama Allah. Taat itu seperti itu, kemampuan. Yang kedua adalah pastaqim kama umirta. Yang taat itu adalah dengan istiqomah aja udah. Dikit istiqomah, yang penting Allah minta yang istiqomah. Ya, jangan bolong-bolong. Sehari baca Quran selembar keisi semua, siap hari, bagus itu. Daripada sehari 1 juz 3 poe eureun gitu. Teu kaeusian 3 poe. Jadi yang diminta oleh agama taat itu yang kedua adalah istiqomah, fastaqim kama umirta. Yang ketiga yang diminta oleh agama dalam taat adalah yang terbaik, bukan terbanyak. Ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana amalmu yang terbaik, bukan yang terbanyak, yang terbaik. Kalau orang sedekah lagi banyak duit itu biasa, tapi dia nggak punya duit masih sedekah juga, itu luar. Nah itu ahsan takwin, apa? Ayyukum ahsanu amala, itu yang terbaik gitu ya. Seperti itu. Ya. Diminum Pak? Ya, diminum dulu. Sih gak kolak nih mana? Kulera sebelah saya tapi ya teh. Itu diantaranya ya, rahmat Allah berikan ya bagi mereka yang mau istighfar, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa ya, tinggalkan, nanti insya Allah akan rahmat di depannya itu ya. Udah berhenti, tinggalkan maksiat, yang muamalat ada ribanya tinggalkan, insya Allah akan diberikan berkah rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
itu dikhususkan rahmat itu untuk mereka. Siapa lagi yang akan dikhusus rahmat Allah Taala? Allah akan khususkan dalam At-Taubah 71 bagi mereka yang suka tolong menolong, yang saling bahu membahu, bantu membantu. Wal mu'minun wal mu'minat awliya ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka dengan yang lainnya harus menjadi aulia, penolong. Artinya apa? Orang yang gemar menolong, membantu, mensupport, itulah yang akan dikhususkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa nih yang kita bisa sumbangsikan buat agama kita gitu? Apa yang bisa saya berikan buat orang lain, gitu kan? Jadi apa yang bisa saya tolong gitu kan? Kan begitu. Jadi mindsetnya bagaimana kita menjadi bagian atas masalah orang lain agar jadi solusi buat mereka. Apa yang kita bisa, itu aja udah gitu. Jadi Allah itu akan memberikan rahmat bagi mereka yang sudah saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi silih tulungan, jangan cuek bebek, jangan a priori, jangan masa bodoh, lulu. Jangan. Tetap ada kepedulian walaupun yang kita berikan belum jadi solusi buat mereka. Ya minimal Palestina mah ayah lah sumbangan kali itu mah. Walaupun ya tidak menjadi solusi buat mereka, minimal orang napal-napalkan diri. Kan gitu. Tetangga kesusahan, cerita anaknya putus sekolah belum biaya, sugan bisa merek lah. Cepet dua cepet mah, walaupun itu belum jadi solusi buat kita. Beres kita bela. Biasa kita jatahnya bisa korupsi kan tunggu orang. Tunggu cukup ya. Saya juga mau nyari yang nikah ini jam 6 lebih ini. Itu mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan tadi beberapa ayat di depan. Mudah-mudahan rahmat Allah kita masuk dalam ayat Ali Imran 74, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan mengkhususkan rahmat itu bagi orang-orang yang dikehendaki saja. Mudah-mudahan kitalah may yasha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairul katsir atas apa yang telah disampaikan.